Allah Ta'ala. Baik, untuk menghabiskan waktu kita akan mulai. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, semua tutup buku dulu, tutup buku, jangan dilihat bukunya. Buku muqarrar, buku tulis, catatan semuanya ditutup. Baik. Kita murajaah. Di sini ada Coklatos. Ini bukan promo ya. Disponsori oleh Coklatos. Jadi yang jawab pertanyaan bisa dapat pembungkusnya. Baik. Kemarin disebutkan jangan lihat bukunya. Tutup bukunya. Baik. Disebutkan bahwasanya penulis matan ini adalah Syekh Al-Junzuri rahimahullah ta'ala, dan beliau berasal dari sebuah kota dan negara. Siapa yang bisa sebutkan? Panji. Apa? Masya Allah. Aksantum. Tafadhol. Kemudian pertanyaan kedua, kemarin juga sempat disebutkan bahwasanya ada beberapa ulama yang ternyata asalnya itu bukan dari negara Arab. Kemarin ada permisalan dua imam, yang pertama Imam Bukhari dan yang kedua Imam Muslim. Sebutkan asalnya, di mana asalnya? Baik, ya. Bukhari itu di mana? Yang Muslim dari mana? Rusia. Hah? Turki? Bukan Turki. Ada yang jawab? Di mana? Iran. Di kota mana? Aneh sabur. Santuma. Baik. Tidak apa-apa. Yahya sama Bilal. Oke. Kita tidak menjawab surat kita. Baik, ini ya. Bilal, kasih lagi Bilal. Kemudian pertanyaan sisa dua lagi pertanyaannya. Kemarin juga disebutkan di antara perumus ilmu tajwid itu ada dua, ada perumus dari sisi teori dan ada perumusnya dari segi praktek. Coba sebutkan. Yang lain jangan panggil lagi. Siapa? Rizal. Pakai mic. Al-Khalil siapa? Al-Khalil Fari. Siapa yang bisa benarkan? Nufail. Al-Farahidi. Ahsantum. Baik. Coba dua-duanya dapat. Siapa itu Al-Faria? Ayo, antum buat sejarah palsu itu. Tanya Rizal. Fadol, ambil sendiri Ki. Tadi Bilal memang istimewa jadi dikasih langsung. Pertanyaan terakhir. Jadi kontraknya Coklatos sudah habis, ganti sponsor. Kita kasih roti gepeng. Kemarin disebutkan hukum bismillah itu ada 4. Kemarin dijelaskan beberapa hukum bismillah dan kapan dia dihukum dengan hukum tersebut. Siapa yang bisa jelaskan?
Bilal. Ada yang lain selain Bilal, Rizal? Ya, siapa? Arif. Baik, tafadhal Arif. Satu, dua. Pertama itu makruh. Kedua, haram. Ketiga, sunnah. Yang keempat, wajib. Ahsantum. Baik. Kemudian kemarin, tafadhal Arif. Kasih Kakak Arif. Siapa namanya ini? Sampai. Kemarin disebutkan juga ini dua roti. Kemarin disebutkan alasannya kenapa disebut makruh, alasannya kenapa disebut haram dan sunnah dan juga wajib. Siapa yang bisa sebutkan? Rashid. Kasih mic. Ya. Oh, contohnya langsung tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ketika melakukan hal yang makruh. Kemudian yang kedua, kapan dia haram? Mencuri. Ketika melakukan hal yang haram seperti mencuri. Kemudian yang ketiga, sunnah. Kapan dia sunnah? Sunnah. Ketika melakukan amalan wajib. Kapan dia wajib? Baik, santu. Tidak apa-apa. Dia sunnah ketika kita melakukan amalan sunnah, seperti misalnya apa? Ya, yang penting sunnah, banyak sunnah. Baik. Tafadhal Rashid. Dapat 2 roti. Dipotong pajak. Mudul dipotong setengah. Ambil. Dah mau jiki. Baik, ikhwas sekalian. Tidak cukupkan ya. Insyaallah besok ada lagi besok. Tadi rencana mau kasih hadiah umroh. Tapi tidak ada dana. Jadi coklat saja. Baik, jadi ikhwas sekalian, jadi dalam belajar itu penting namanya murajaah. Jangan gara-gara antum tahu ternyata ada hadiahnya, coba aku tahu bilang ada hadiahnya, saya murojaah tadi, tidak. Dalam keadaan apapun itu, seorang penuntut ilmu sudah sewajarnya untuk senantiasa murajaah pelajaran-pelajarannya. Baik, paham tuh? Kita lanjut ke penjelasan. Namun sebelum kita lanjut, kita baca dulu matannya. Baik. Dari matan pertama sampai matan ke-10. Baik. Wahid, isnan, salasa. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Jadi
Insyaallah kita akan mulai mensyarah pada malam ini matan yang ke-6 dan matan yang ke-6 sampai dengan matan yang ke-10. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala pada bait yang ke-6, linuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhtabini. Beliau mengatakan bahasanya untuk nun yang sukun dan untuk nun yang tanwin, nun tanwin, arba'u ahkamin fakhtabini, maka dia memiliki 4 hukum, maka perhatikanlah penjelasanku. Itu beliau yang katakan rahimahullah, perhatikan penjelasan beliau. Jadi beliau pada bait ini akan mulai memaparkan tentang materi nun sukun dan nun tanwin di dalam Al-Qur'an. Baik, namun sebelumnya ikhwah sekalian perlu kita pahami apa itu nun sukun. Apa itu nun sukun? Dan pasti kalau secara bentuk kita sudah tahu semua apa itu nun sukun. Namun nun sukun itu juga punya pengertian yang harus kita tahu. Jadi nun sukun adalah nun Baik. Nun sukun adalah nun yang tetap ada atau diucapkan yang tetap ada secara lisan maupun tulisan, baik itu dalam keadaan waqaf maupun wasal. Apa maksudnya? Nun sukun itu dia adalah nun yang pasti selalu ada di dalam Al-Qur'an, baik secara lisan, artinya diucapkan secara langsung dan juga ada bentuknya dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti apa yang bisa kasih contoh nun sukun dalam Al-Quran? Ayo kasih contoh kata yang ada nun matinya dalam Quran. Apa? Seperti ini, min. Min. Coba perhatikan. Min di sini ada nun sukun. Nun sukun dia tetap ada, baik secara lisan maupun tulisan. Artinya kita ucapkan dia juga ada, dan juga dalam tulisan dia ada. Seperti ini. Artinya ada bentuknya. Kita bisa lihat bentuknya dan bisa kita ucapkan. Itu nun sukun. Baik secara waqaf maupun wasal. Artinya mau dia dibaca berhenti atau dibaca wasal terus, tetap ada bentuknya. Contohnya kita bilang man amanah. Man amanah. Man amana. Kalau kita baca man amana secara wasal, maka nun sukun itu tetap ada, tetap ditulis
dan diucapkan. Sampai menjadi kita mau berhenti, kita tidak mau sebutkan mananya man. Nun sukun ini tetap ada dan juga ditulis. Paham? Fahim tuh? Kemudian ada yang nun kedua. Nun tanwin. Apa itu nun tanwin? Nun tanwin, bukan nun tanwin. Bukan nun tapi tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah nun sukun. Ingat, tanwin adalah nun mati yang merupakan tambahan di akhir isim. Disebutkan secara lafaz tanpa ada dalam penulisan. Disebutkan juga ketika wasol dan tidak disebutkan ketika waqaf. Toib. Baik. Apa itu nun tanwin? Tanwin, perhatikan, tanwin adalah nun sukun yang merupakan tambahan di akhir isim. Apa maksudnya tambahan di akhir isim? Coba perhatikan. Coba perhatikan kata kitaban. Kitaban. Di sini disebutkan tanwin adalah nun sukun yang merupakan tambahan di akhir isim. Nun sukun. Ternyata ada nun sukun di sini. Pertanyaannya di mana nun sukunnya? Kalau kita baca kitaban, tidak ada nun sukunnya. Terus di mana? Jadi perhatikan ya khos sekalian. Asal dari kata kitaban dan ini saya jelaskan dulu. Adalah kitaban. Toib, kitaban. Ini dia nun sukunnya. Yang asalnya dia cuma ditulis dalam bentuk fathatain, dua fathah, yang sebenarnya itu ada nun sukun. Tapi kemudian karena ini bentuk dari kebiasaan orang Arab yang mungkin tidak ingin repot menulis, makanya dia ubah dalam bentuk fathatain. Yang asalnya dia ada nun sukunnya. Kitaban
dalam bentuk fathatain, padahal asalnya dia adalah kitaban yang pada akhirnya itu ada nun sukun atau nun mati. Makanya disebutkan tanwin adalah nun sukun yang merupakan tambahan di akhir isim. Contoh lain lagi, kitabun. Kitabun. Dia asalnya ada yang bisa tulis di sini asalnya. Kalau kita bilang tadi tambahan nun sukun yang ditambahkan pada akhir isim, coba satu orang tulis bagaimana bentuk aslinya. Bilal, tafadhal. Surah. Kitabun, bagaimana bentuk aslinya dalam penulisan? Insyaallah santum. Mau hadiah? Ini hadiah. Baik. Jadi sama dengan kitabun yang dia bentuk penulisannya dommatain, ikhwas sekalian, dommatain, namun aslinya dia adalah nun sukun yang sebenarnya ada di akhir kalimat. Maka beginilah bentuk aslinya, kitabun. Semua dalam Al-Quran yang datang dalam keadaan tanwin, mau dia fathatain, kasrotain, dommatain, semua asalnya itu adalah nun sukun yang sebenarnya ada di akhir kalimat, namun kemudian diubah menjadi tanwin. Fahimtum? Baik. Kemudian disebutkan secara lafaz tanpa ada dalam penulisan. Artinya kayak ini tadi, kitaban. Kita berucap seakan-akan ada nun yang kita ucapkan, kitaban, ban. Tapi tidak ada nun dalam tulisannya. Nun tidak ditulis dalam penulisan, tapi disebutkan dalam lisan. Toib, kitaban, kitabun, kitabin, iwajan, iwajun, dan iwajin. Fahimtum? Artinya dia diucapkan nunnya, tapi tidak ditulis. Kemudian disebutkan ketika wasol dan tidak disebutkan ketika waqaf. Artinya, seumpama kita baca kitabun anzalnahu, kitabun anzalnahu. Ketika kita baca kitabun anzalnahu, tanwinnya, domatainnya itu dibaca kitabun. Tapi seumpama kalau kita waqaf di kata kitabun, inna anzalna, atau kita ubah, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, qur'anan. Ketika disambung qur'anan arabiyyan, itu nan disebutkan seolah-olah ada nunnya di situ, qur'anan. Tapi ketika waqaf berhenti, inna anzalnahu qur'ana. Tidak dibaca seketika pada saat itu nun sukunnya atau tanwinnya qur'ana. Makanya disebutkan, tidak disebutkan ketika apa? Waqaf. Ketika apa? Baik. Fahimtum? Kemudian berkata kembali Syekh rahimahullah, arba'u ahkamin fakhut tabyini, yang mana nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid itu ada 4 hukum. Maka fakhut tabyini, perhatikanlah penjelasanku. Baik, sudah ditulis? Sudah? Belum? Di bagian sini sudah ditulis. Sebelah sini sudah? Sudah? Baik.
Di sini sudah? Sudah? Baik. Yang belum bisa nanti dilihat catatan temannya yang sudah. Penting kita paham. Nah, adapun catatan insyaallah bisa antum lengkapi ketika selesai dari sini. Baik. Syekh menyebutkan bahwasanya nun sukun dan tanwin di dalam Al-Qur'an itu punya 4 hukum. Apa hukum yang pertama? Apa baik selanjutnya? Sebutkan. Fal awwalul lil halqi sittin. Baik. Fal awwalul idharu qabla ahrufi. Fal awwalul idhar. Jadi hukum yang pertama dari nun sukun atau tanwin adalah apa? Idhar. Baik. Apa itu idhar dalam ilmu tajwid, ikhwas sekalian? Idhar sebagaimana perkataan Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran adalah huwa nutqu bi kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah. Idhar adalah mengeluarkan semua huruf dari makhrajnya tanpa disertai gunnah. Masih ada yang belum paham. Taib, idhar adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa disertai gunnah. Artinya ketika ada nun sukun nanti saat bertemu dengan huruf dari salah satu huruf-huruf idhar, maka dia dibaca tidak dengan gunnah atau tidak berdengung. Kalau biasanya kita tidak berdengung. Kemudian belum ada bayangan mungkin pada saat ini apa saja huruf-huruf gunnah, apa saja huruf-huruf idhar yang ada yang masuk dalam hukum-hukumnya. Kemudian Syekh menyebutkan lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi, yang mana huruf-huruf idhar itu ada 6 secara berurutan. Fal ta'rifi, maka perhatikan, maka ketahuilah. Beliau kemudian sebutkan di matan yang ketiga, apa itu? Hamzun fahaun muhmalatani. Taib. Yang mana? Perhatikan ikhwas sekalian. Taib.
Taib. Ini huruf-huruf izhar yang masuk dalam hukum-hukum izhar. Yang pertama ada hamzah, kemudian yang kedua ada ha, kemudian yang ketiga ada ain, kemudian ada ha, kemudian ada gha, dan yang kemudian ada apa? Kha. Yang mana ikhwas sekalian, huruf-huruf izhar ini adalah huruf yang semua masuk dalam kategori huruf tenggorokan. Taib. Huruf apa? Tenggorokan. Hamzah dan ha ada di pangkal tenggorokan, ha, a. Kemudian ain dan ha ada di tengah tenggorokan, a dan ha. Kemudian ada gha dan kha di ujung tenggorokan. Taib. A. Perhatikan ya ikhwas sekalian. Terus kapan terjadi idhar? Idhar terjadi ketika nun sukun, perhatikan, nun sukun, nun mati atau tanwin, entah itu fathatain, dhammatain atau kasratain, bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf ini atau huruf-huruf tenggorokan ini. Kapan terjadi? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf idhar. Yang mana huruf idhar itu adalah hamzah, ha dan seterusnya. Baik. Paham sampai sini? Kemudian bagaimana cara membacanya? Taib. Kita kasih contoh dari huruf hamzah. Man amana. Man amana. Yang mana nun sukun di sini? Man. Taib. Ini nun sukun. Kemudian bertemu dengan salah satu huruf idhar. Apa huruf idharnya? Hamzah. Bagaimana cara bacanya? Cara membacanya adalah tanpa disertai dengan gunnah. Artinya tidak didengungkan, dibaca jelas. Man amana. Man amana. Kita tidak boleh bilang man amana. Dan biasa kami dapati sebagian dari santri, masya Allah, lagu-lagunya bagus sekali. Tapi ketika dapat huruf idhar, mungkin karena terikut atau terbawa suasana dengan lagu-lagunya, dia gunakan juga. Man amana. Salah. Jadi harus dibaca jelas atau guna? Dibaca jelas atau guna? Baik. Contoh yang lain. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Toib. Yang mana di sini huruf nun sukun atau tanwin? Apa? Mim. Mim dalam keadaan apa? Tanwin, dhammatain. Bertemu dengan huruf idhar, huruf apa? Huruf ha. Maka dibaca jelas. Tidak boleh bilang qaumun had. Wah, masyaallah yang paling dengar. Padahal khata. Yang benar adalah qaumun had. Qaumun had. Coba satu orang kasih contoh dari huruf ain, nun sukun ketemu ain. Satu orang, cepat. Siapa itu? Rehan. Sebutkan saja. Ahsantum, masya Allah. An'amta.
Yang mana di sini nun sukun. Ini nun mati bertemu dengan huruf ain. Maka tidak boleh dikatakan an'amta. Jangan sama dengan baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Langsung ditarik dari imam kalau begitu. Salah nih belajar kedua lagi Iqra. Itu biasa kita dapat di masjid-masjid di luar ikhlas sekalian, insyaallah. Ketika orang-orang tua kita sangat menghayati bacaan Al-Fatihahnya, keluar semua hukum-hukum tajwid yang baru, insyaallah, yang tidak pernah didapati di zaman dulu para ulama. Keluarlah hukum-hukum tajwid yang baru. An'amta, huruf za jadi za semua, huruf za, ta, semuanya rata jadi huruf sa. Makanya antum di sini punya PR dalam berdakwah. Kalau sudah selesai dari Al-Quran, antum yang akan gantikan mereka dalam menyampaikan syiar-syiar Allah Quran. Contoh yang lain. Ini siapa namanya? Rehan. Dapat hadiah. Kemudian contoh dari huruf ha. Siapa yang bisa? Cepat. Rashid. Rasulin hatta bi rasulin. Surah apa ini Rashid? Surah apa Rashid? Enggak tahu. Ada yang tahu surah apa ini? Karena saya juga tidak tahu. Perhatikan. Di sini ada tanwin, yaitu kasrotain ini bertemu dengan huruf ha. Birasulin hatta. Tidak boleh dibilang birasulin hatta. Tapi harus dibaca apa? Idhar. Tafadhal Rashid. Masya Allah Rashid sudah banyak hadiahnya. Kemudian dua contoh. Berarti ada lagi 2 hadiah. Huruf gha, siapa yang bisa? Kausen. Rusulam min apa? Min ghafurir rahim. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf gha. Maka dibaca idhar min ghafurir rahim. Tidak boleh dibaca min ghafurir rahim. Dan ini banyak sekali salah ikhwah di bagian ini. Ketika nun sukun ketemu gha, banyak sekali yang idghamkan, bahkan diikhfahkan. Contohnya di surah At-Tahrim. Apa itu? Ada ingat ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun. Malaikatun giladun. Di sini banyak sekali yang salah. Entah itu di sini atau di luar sana, penghafal Quran pada umumnya pasti banyak yang salah di dalam ayat ini. Ketika dalam surah At-Tahrim, dalam kalimat malaikatun giladun. Dan ini banyak kita dapat ketika imam mungkin karena terbawa lagu-lagunya malaikatun giladun. Banyak pasti yang begini, malaikatun giladun. Padahal yang benar tidak diidghamkan atau diikhfakan, tapi di apa? Diizharkan. Malaikatun giladun. Baik. Kemudian yang terakhir, kha. Siapa yang bisa? Ini. Siapa namanya? Ya, Andika Pratama. Apa? Ya. Famtolako? Min khalaqa. Tidak usah kita tulis. Min huruf nun mati, kemudian ada kha setelahnya,
maka dibaca apa? Idhar. Santum. Tafadhol. Ini juga Kak yang tadi. Hampir tidak dikasih. Andika Pratama nama tak? Bukan. Baik, fahimtum? Kemudian kita berlanjut ke Masya Allah sudah matan keempat, matan ke-9, sisa 2. Syekh rahimahullah berkata, "Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna 'indahum tattabatat." Selesai sudah dari hukum idhar, hukum yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin. Kita berpindah ke hukum selanjutnya. Jadi ingat tadi ini, dan setelah ini kita harapkan tidak ada lagi yang salah dalam masalah idhar. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan dan antum sudah hafal hurufnya, maka tidak boleh diidghamkan. Ingat itu baik-baik. Besok ini setelah ini tidak ada lagi yang salah ketika tahsin. Kemudian hukum yang kedua, idgham. Apa itu idgham, ikhwas sekalian? Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala berkata bahwasanya idgham adalah idkhalu harfin sakin bi harfin mutaharrik bihaitsu yasirani harfan wahidan mashdudan. Idgham adalah masuknya huruf pertama yang sukun. Ingat, huruf pertama yang sukun kepada huruf kedua yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Tasydid. Taib. Huruf idgham adalah masuknya huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Taib. Nanti cukup ditahu saya dulu artinya. Kemudian Syekh berkata rahimahullah, fiyarmuluna indahum qad thabatat. Fiyarmuluna. Tadi ada ikhwah yang bertanya, kamu Syarif, kenapa justru yang tertulis di matan itu fiyarmaluna? Antum bisa lihat di matan-matannya antum yang tertulis fiyarmaluna. Jadi memang dalam matan ini ada beberapa ulama atau pendapat tentang lafaz dari yarmuluna atau yarmaluna. Dan kedua-duanya itu sahih. Terserah mau bilang apa, yarmuluna atau yarmaluna, sama-sama benar. Tapi kita karena ingin kita ingin bersepakat atau seragam, maka kita ambil yang yarmuluna, dan ini kebanyakan yang dipakai orang, yarmuluna. Baik. Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Tadi juga sudah jelaskan tentang huruf-huruf idhar, dan begitu pun juga dengan idgham. Idgham juga itu punya huruf-huruf. Apa saja itu huruf-hurufnya? Huruf-huruf idgham semuanya terkumpul dalam kalimat apa? Yarmuluna. Huruf apa saja itu? Yang pertama huruf apa? Ya. Kedua
ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi huruf idgham ada berapa? Berapa? Berapa Ikram? Huruf idgham 6. Dalam kalimat di mana kita bisa tahu bilang 6 hurufnya? Di mana di sini dijelaskan? Di kalimat apa ini? Di yarmuluna atau di mana? Atau huruf-huruf apa saja itu 6-nya? Ya, kemudian belum paham. Kalau subhan, berapa saja hurufnya idgham? Berapa hurufnya idgham? 6. Huruf apa saja itu? Jadi huruf idgham itu ada 6. Yang pertama ya, supaya yang mungkin ada anak kecil yang sebagian dari kita yang kecil-kecil tidak paham kalau tulis begini yarmuluna. Kemudian yang kedua ro. Yang ketiga mim. Tuh langsung saja tulis. Ya, kemudian yang kedua ro. Yang ketiga mim. Yang keempat, yang kelima, yang keenam nun. Baik. Apa huruf idgham Ikram? Huruf idgham apa tadi? Yang pertama? Huruf idgham ada 6. Apa yang pertama? Ya, kedua? Ro dan seterusnya. Sudah paham? Paham dikit? Paham tuh? Yang kecil-kecilnya paham? Taib. Apa yang terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham? Bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya adalah didangunkan atau diidghamkan. Contohnya ketika bertemu dengan huruf Taib, jangan bilang didengunkan, tapi diidghamkan. Artinya dia dibaca Taib, karena tidak semua didengunkan huruf-huruf idgham. Intinya Taib. Kita lanjut, saya langsung. Intinya tahu sekarang, antum tahu dan pahami bahwasanya huruf-huruf idgham itu ada berapa? 6. Yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Taib. Namun ternyata ikhwas sekalian, ada rincian atau pembahasan khusus tentang idgham. Makanya Syekh kemudian berkata, lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Ternyata idgham itu, kata Syekh di sini rahimahullah, idgham itu kisman, ada dua bagian.
Yang mana kata Syekh yang pertama qismun yudghama, bahwasanya idgham yang pertama itu didengunkan, fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Toib. Dan juga idgham yang gunnah atau didengunkan ini punya huruf tersendiri. Dan Syekh berkata bahwa huruf gunnah itu dari idgham semuanya terhimpun, terkumpul dalam satu kalimat. Apa itu? Yanmu. Mana dia? Yanmu ulima. Yanmu. Toib. Huruf apa saja itu? Huruf apa? Ya. Kemudian nun. Kemudian mim. Kemudian waw. Toib. Jadi ada berapa? 4. Jadi ada 4 huruf dari idgham yang ketika bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin ikhwas kalian, maka dia dibaca dengung. Dibaca dengung. Kita kasih contoh supaya antum tidak bingung. Apa itu dibaca didengungkan dan bagaimana contohnya ketika bertemu dengan huruf nun? Kita mulai dari huruf ya. Contohnya huruf nun. Afwan, huruf ya. Perhatikan. Di sini ada nun mati. Nun mati yang kemudian datang setelah huruf apa? Huruf sebelah sini kita lihat di bawah tulis. Panji lihat. Baik. Huruf ya. Tadi sudah dijelaskan kalau ketika huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ya, maka harus dibaca idgham atau didengungkan. Bagaimana cara bacanya? Maka ditahan dengungnya sebanyak berapa harokat? 2 harokat. May yasha. Anda boleh bilang man yasha wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini salah. Yang benar ditahan wallahu yudha'ifu liman yasha. Fahimtum? Itu ketika bertemu dengan huruf nun dibaca seakan-akan tuh nunnya tidak dibaca tapi dipindahkan langsung ke huruf ya. May yasha. Tapi ada pengucilan untuk huruf tanwin. Apa ya contohnya kalau tanwin? Ada yang bisa kasih contoh tanwin ketemu huruf ya? Tanwin ketemu huruf ya. Siapa yang bisa kasih contoh?
Ayo, surah-surah. Siapa yang bisa kasih contoh? Apa? Itu sudah. Nun, apa? Apa? Itu dia huruf nun itu ketemu ya iyasqafukum. Huruf tanwin begini, kayak begini atau begini ketemu sama huruf ya. Tidak ada yang bisa? Ya, santum Ustaz. Liqaumi yu'minun. Nah, ini penting sekali nih. Perhatikan. Tadi kalau kita katakan nun ketika bertemu dengan ya, nun itu tidak disebut sama sekali, dipindahkan ke ya. May yasha. Tapi berbeda dengan tanwin ketika bertemu dengan ya. Perhatikan. Coba perhatikan yang baik. Di sini ada huruf min dalam keadaan tanwin kasratain. Bertemu dengan ya. Maka tadi kita katakan bahwasanya tanwin ketika bertemu dengan ya dibaca dengung. Dibaca Tapi berbeda sedikit dengan nun yang ketika bertemu dengan huruf ya. Tadi kalau nun bertemu dengan huruf ya, semua hurufnya betul-betul dipindahkan ke huruf ya. May yasha. Nunnya sama sekali tidak disebut. Berbeda dengan tanwin ketika bertemu dengan huruf idgham. Nah, di sini ada huruf ya. Kita tidak boleh bilang sepenuhnya liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Seakan-akan semuanya dipindahkan secara langsung ke huruf ya. Padahal salah. Kaidah yang benar ketika tanwin bertemu dengan huruf ya itu diikhfakan sedikit. Tetap dibaca huruf nunnya. Liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Paham? Coba semuanya. Liqaumi yu'minun. Bukan liqaumi yu'minun. Tetap ada sedikit nun sukunnya. Liqaumi yu'minun. Memang butuh beberapa praktek. Intinya antum harus tahu ketika ada tanwin bertemu dengan huruf idgham, tidak bisa kita katakan semuanya langsung diidghamkan liqaumi yu'minun, tapi harus ada sedikit ikhfanya atau nunnya tetap masih tinggal liqaumi yu'minun. Fahimtum? Azan kayaknya azan sudah lewat 10. Insyaallah kita lanjut pada Isya, sisa sedikit kemudian kita akan tutup. Baik, barakallahu fikum. Kita break salat Isya dulu. Insyaallah habis Isya kita lanjut sebentar saja insyaallah. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.